Salam sejahtera dan selamat pagi bagimu saudaraku. Apa kabarmu? Kiranya saudaraku memperoleh kabar baik, sehat, bersukacita di dalam Tuhan di hari ini. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam renungan pagi. Saya berdoa, kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkatimu saudaraku. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita, memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas kita di hari ini saudaraku, dari kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan. Demikian, saudaraku, janganlah ada seorang pun yang memegahkan diri atas perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Namun, biarlah seluruh dan semua orang mengucap syukur kepada Tuhan bahwa atas karya kreatif Allah di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh kehidupan ini, saudara-saudaraku. Hal inilah yang mau disampaikan oleh renungan pagi kita hari ini, saudaraku, di pagi hari ini. Bahwa sebuah pernyataan Tuhan sendiri di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dan yang memanggil kita dengan panggilan kudus, saudaraku. Ada dua yang perlu kita garis bawahi di sana. Yang pertama kata menyelamatkan. Tentu setiap orang sangat merindukan hidupnya selamat. Tentu kita semua mengharapkan, mencita-citakan supaya kita selamat. Baik di dalam pekerjaan kita selamat, dalam perjalanan kita selamat, dalam seluruh gerak kehidupan kita selamat. Karena apa? Karena banyak hal yang membuat kita tidak selamat di tengah-tengah dunia ini. Tetapi saudaraku, yakinlah, dan inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan sendirilah yang menjadi jalan keselamatan kita semuanya. Hanya Dialah yang menjadi sumber keselamatan kita dari segala sesuatu yang ada di dunia ini yang menyesatkan kita, yang mau memberikan kehidupan di dalam keterpajaraan dosa. Tuhan sendirilah saudaraku yang menyelamatkan kita. Bersyukurlah kepadanya. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi, kata yang menyebutkan memanggil kita dengan panggilan kudus. Luar biasa saudaraku, bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ada panggilan yang kita terima secara bersama-sama. Panggilan itu supaya percaya kepada Tuhan. Dan bila pun saya bisa dan boleh percaya kepada Tuhan, saya melihat itu bukan atas usaha saya, bukan atas karya saya, tetapi itu adalah atas karya Allah. Sehingga kemampuan saya untuk selalu percaya kepada Tuhan ialah Kristus yang memanggil saya. Panggilan ini selalu hidup di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam seluruh tindakan kita. Panggilan Allah supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang setia, yang taat dan percaya hanya kepada Tuhan dan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, saudara-saudaraku. Itu bukan atas dasar perbuatan saya, perbuatan saudara. Itu semua adalah karena perbuatan Allah, tindakan Allah, pekerjaan Tuhan di dalam Yesus Kristus kepada kita, saudara-saudaraku. Dan itu terjadi sesuai dengan maksud, bukan maksud saya, tetapi adalah maksud Kristus. Itu terjadi sesuai dengan kasih-Nya, kasih Kristus, bukan karena kasih saya. Sehingga saya melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini ada terjadi hanya atas dasar kehendak Allah. Semua apa yang saya hidupi di dalam kehidupan saya ini, saya melihat sungguh itu adalah perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saya. Karena saya percaya, karena saya yakin bahwa adalah maksud Allah dan kasih karunia Allah itulah yang memberikan saya kehidupan hingga pada saat ini. Dan itu adalah karunia Allah. Bila kita semua saudaraku menerima kasih karunia, karunia itu adalah pemberian Allah. Tetapi pada saat yang sama,
Karunia itu adalah tanggung jawab kita bersama, saudara-saudaraku. Tanggung jawab dalam arti apa, saudara-saudaraku? Tanggung jawab kita untuk memelihara kehidupan kita sesuai dengan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita, sehingga tindakan perbuatan kita juga adalah tindakan yang membebaskan, tindakan yang memerdekakan, tindakan yang hidup di dalam kasih Allah itu sendiri, saudara-saudaraku. Dan itu terjadi sejak zaman purbakala. Artinya di setiap keadaan, di setiap situasi, di setiap tempat Allah sudah bekerja. Dari dulu, hari ini, dan masa yang akan datang. Tuhan itu adalah masa depan kita, di mana Dia bekerja untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita semua. Saudaraku, apa yang menjadi panggilan nas ini kepada kita, saudara? Yang pertama, tetaplah hidupmu berpadanan kepada Tuhan dan kehendak Tuhan, saudaraku. Karena di dalam Dia kita akan memperoleh keselamatan itu sendiri. Kerjakanlah pekerjaanmu, profesi yang kita miliki, kerjakanlah itu sesuai dengan panggilan dari Tuhan. Artinya apa? Kalau saya bekerja, itu sebenarnya bukan hanya memenuhi kebutuhan atau hanya sekedar untuk memberikan saya kehidupan secara jasmani. Tetapi pekerjaan itu harus saya pahami sebagai bakti saya kepada sesama dan ibadah saya kepada Tuhan, saudaraku. Itulah kasih karunia yang kita terima. Kerjakanlah itu, saudaraku. Tapi yang kedua, saudaraku, bahwa sehingga pada saat ini dan masa yang akan datang, panggilan Allah itu terjadi di dalam hidup. Di dalam hidup kita, Allah memanggil kita untuk selalu dan berkarya di dalam kehendak Tuhan itu, saudaraku. Sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai pedagang, atau sebagai petani, atau apapun yang kita kerjakan, saudaraku. Itu adalah panggilan. Pekerjaan kita sebagai panggilan kita arahkan. Semua itu berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah kepenuhan dari segala kehidupan kita. Kalau dikatakan kepenuhan, tidak satu pun yang terluput dari mata Tuhan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Sehingga semua hidup kita ini sesungguhnya harus kita arahkan untuk memuliakan Allah, mengucap syukur kepada Allah, dan hidup kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kiranya saudaraku, melalui firman ini, iman percaya kita semakin bertumbuh, berkembang, dan semakin kokoh. Dan itulah yang menjadi pijakan kita untuk menghadapi kesulitan yang kita hadapi pada masa-masa yang terakhir ini. Bila pun kita sudah menghadapi ada kenaikan BBM, dan tentu kenaikan-kenaikan barang-barang yang lain akan mengikutinya. Saudaraku, mari kita hadapi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan sendirilah yang menjadi keselamatan kita, dan kepadanya kita berserah. Tuhan memberkatimu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami. Biarlah kiranya hidup kami menjadi hidup yang bersyukur, hidup yang berserah, dan memuliakan nama Tuhan senantiasa. Karena Tuhanlah juru selamat kami di dalam Yesus Kristus, dan itu sudah kami terima. Tuhan yang memanggil kami, panggilan itu akan kami kerjakan dengan takut dan gentar, dan kepenuhan hidup dari segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini adalah dari Tuhan. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami hadapi. Oleh karena itu, kami hempaskan semuanya. Kami pasrahkan semuanya. Hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kasihanilah kami dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu, saudaraku. Amin. Saudaraku, jangan khawatir dan jangan takut. Tuhan sendirilah dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Tuhan memberkatimu.